Apa mungkin ini jadi salah satu indikator kenapa angka pengangguran tinggi, Bu? Karena Ya, bisa. melihat Cikande kan yang masyarakatnya urban gitu kan, Kabupaten Serang itu masyarakatnya urban. Dia tidak terdata di kita, Iya benar. dia pendatang gitu. Tapi kan menurut survei ini data dia. Nah itu data Dinas Kependudukan dengan data BPS kan berbeda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Garis Kebijakan, sebuah ruang dialog di Total Banten yang tidak hanya membicarakan apa yang sudah dikerjakan pemerintah, tapi mau dibawa kemana arah kebijakan ini dibawa. Di Garis Kebijakan kami percaya satu hal, pembangunan tidak boleh berjalan di atas asumsi, melainkan di atas data yang jujur dan kebijakan yang terukur. Hari ini kita akan membahas administrasi kependudukan di Kabupaten Serang, isu yang sering dianggap teknis padahal sesungguhnya menjadi jantung dari seluruh kebijakan. Untuk itu, hari ini kami hadirkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Ibu Warneri Putri. Warneri Putri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi menjelang siang. Udah bangun kan? Ini digerebek pagi-pagi. Jadi kita ini memang saya sengaja menggerebek pagi-pagi. Bu Warneri sengaja kita hadirkan untuk bicara terbuka berbasis data dan berbasis kebijakan. Langsung saja ke acara selanjutnya. Acaranya apa itu? Boleh Bu memperkenalkan diri kepada pemirsa. Sudah berapa lama di Capil dan sebelumnya di mana? Sebenarnya mungkin ini banyak pertanyaan yang biasa ya kalau untuk perkenalan diri ya. Cuman saya perkenalkan diri tentunya setiap pertemuan itu kan kita harus benar-benar kenal dekat dengan bicara, kalau tidak mengenal itu kan nggak enak. Ya. Nah, ini saya perkenalkan diri. Nama saya Warneri Putri. Sebenarnya Warneri itu ada singkatannya. Apa Bu? Warga Negara Republik Wih, Indonesia. luar biasa juga nih. Jadi jiwa nasionalismenya tidak meragukan lagi. Gitu. Nah, saya sekarang ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang hampir 2 tahun ya, dari bulan Maret 2024. Nah, sekarang mungkin nanti di Maret lagi. Itu 2 tahunnya. Benar ya, Maret atau April lah. Jadi belum 2 tahun saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan. Sebelumnya saya sebagai camat di Waringin Kurung. Berapa tahun? 2 tahun. Nah itu, jadi setelah jadi camat, alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk menduduki sebagai Kepala Dinas gitu. Nah Bu, kalau ngelihat secara garis besar untuk memetakan administrasi di Kabupaten Serang seperti apa, Bu? Kabupaten Serang, maksudnya pemetakan itu seperti pemetaannya kan lumayan, jumlah penduduk Kabupaten Serang kan kalau ngelihat data terbaru tuh udah ada 1,7 juta lebih, 1.700.000 lebih jiwa. Nah, untuk memetakan, mempermudah pelayanannya seperti apa, Bu? Karena sulit juga tuh banyak. Jadi kependudukan itu kami ada 29 UPT. 29 UPT. Jadi kita terbagi ke 29. Jadi masyarakat yang berdomisili di UPT di mana itu ada, misalnya Kecamatan Cikusal, nah masyarakat itu tinggal datang ke UPT tersebut. Ya, atau di Waringin Kurung datang ke UPT-nya. Terus kemudian Keramat Watu datang ke UPT Keramat Watu. Kalau dari jumlah penduduk yang paling banyak itu adanya di Cikande. Terus kemudian di Waringin di Keramat Watu. Terus Ciruas, nah itu di mana masyarakat itu banyak jumlah penduduknya. Nah itu makanya kalau misalnya pemetaan itu karena masyarakat itu kan tentunya pengen pelayanan yang serba cepat, serba cepat. Jadi mereka nggak perlu datang ke dinas. Sekarang ini kan banyak pertanyaannya, kok dinasnya jauh sih di Cisaid? Nggak usah datang ke dinasnya, datang aja ke UPT-nya atau melalui aplikasi digital. Jadi itu masyarakat itu nggak usah jauh ke kantor dinas, cukup di rumah aja kalau melalui aplikasi, atau datang ke UPT-nya kalau nggak bisa melalui aplikasi. Apa nama aplikasinya, Bu? Aplikasi Serang Bahagia. Serang Bahagia. Bu, untuk memastikan data penduduk tetap akurat dan mutakhir, apa yang dilakukan?
kita terus melakukan pendataan ya, pendataan ke misalnya banyak kan di kita ini di Siak atau itu belum memiliki KTP elektronik. Nah itu kita lakukan jemput bola, jemput bola ke kecamatan-kecamatan, terus misalnya kita ke sekolah-sekolah juga, terus kita setiap ada event-event event-event pemerintahan kita ikut juga di situ membuka pelayanan gitu. Jadi kita terus melakukan pendataan-pendataan yang belum masuk ke dalam database administrasi kependudukan. Nah sekarang ini yang belum memiliki memiliki apa namanya KTP elektronik itu ada 20.000. Oh masih banyak. Masih juga banyak. Tapi kan setiap tahun kita lakukan terus perekaman. Perekaman itu kan fluktuatif, maksudnya bertambah terus jumlah yang 17 tahun itu kan ada yang dari 16 ke 17 itu kan bertambah kan setiap tahunnya. Kalau tahun kemarin kita udah 100%. Tercapai. Nah tahun ini sebanyak 20 ribuan. Kalau letak masalahnya apa Bu? Masalahnya gimana? Kenapa masih ada 20? Ya kan jumlah orang itu kan bertambah ya? Iya nggak akan habis. Misalnya 16 jadi 17. Nah 17 berarti kan harus direkam. Jadi tantangan tersendiri buat Capil sebetulnya betul. Kan. Terus ada juga yang memang belum sudah dewasa tapi belum memiliki administrasi kependudukan. Jadi bertambahnya di situ. Gitu. Ya bertambahnya dari orang-orang yang memasuki usia dewasa. Apakah administrasi kependudukan ini hanya sebatas memenuhi target atau memang udah mutlak gitu Bu untuk transformasi administrasi kependudukan itu kan hak warga negara Republik Indonesia itu. Jadi dia hak konstitusional mereka. Jadi mereka yang warga negara itu memiliki hak untuk memiliki KTP. Untuk apa? Untuk pelayanan publik. Misalnya bisa mendapatkan bantuan sosial, untuk bantuan kesehatan. Jantungnya pelayanan lah ya. Adminduk itu adalah dasar dari segala macam pelayanan. Kita nggak mungkin, misalnya masyarakat nggak mungkin bisa masuk sekolah kalau tidak punya KTP, KIA, bukan akte kelahiran. Akte kelahiran itu kan, atau nggak bisa dirawat ketika sakit karena nggak punya KTP. Masuk BPJS juga KTP. Harus memiliki. Apalagi Pemprov Banten itu ada pengobatan gratis cukup melalui KTP gitu. Nah, bantuan-bantuan sosial kan sekarang kan wajib punya KTP gitu. Jadi supaya tidak double itu kan. Nah dari NIK itu dari KTP. Gitu. Nah Bu, ini yang cukup ini nih Bu. Banyak masyarakat pindah, tapi masih tercatat di Kabupaten Serang. Nah ini strateginya gimana Bu untuk? Jadi gini, memang banyak masyarakat misalnya yang sudah berdomisili di Kabupaten Serang, tapi belum memiliki KTP yang berdomisili di Kabupaten Serang. Sebenarnya sesuai dengan aturan itu, ketika kita berada di wilayah atau di kabupaten kota jangka waktu 1 tahun, itu seharusnya sudah ber-KTP di kabupaten kota tersebut. Cuman banyak masyarakat yang merasa belum perlu, terus males untuk mengurus dan sebagainya. Nah kalau misalnya kayak belum perlu, misalnya tadi juga kan ngobrol tuh sama Kang Pos kan, domisilinya di mana, tapi salah satunya itulah ya. Domisilinya sudah berpindah. Nah itu kan kata Kang Pos kan mungkin masih tetap pengen berdomisili di sana. Iya betul. Apa mungkin ini jadi salah satu indikator kenapa angka pengangguran tinggi Bu? Karena melihat Cikande kan yang masyarakatnya urban gitu kan, Kabupaten Serang itu masyarakatnya urban. Dia tidak terdata di kita, dia pendatang gitu. Tapi kan menurut survei ini data dia. Nah itu data Dinas Kependudukan dengan data BPS kan berbeda. Nah kalau data BPS itu mereka, mohon maaf kalau salah nih ya, tapi yang sepengetahuan saya, siapapun yang ada di wilayah Kabupaten Serang itu adalah penduduk Kabupaten Serang. Jadi meskipun dia misalnya dari Pandeglang nih kayak Kang Pos di sini, terus pengangguran karena mencari kerja tapi nggak dapat, begitu didata di sensus dia ada di sini, nah itu menjadi penduduk Kabupaten Serang. Akhirnya penduduk Kabupaten Serang menjadi banyak nih penganggurannya. Repot juga ya. Padahal bukan penduduk Kabupaten Serang gitu. Nah biasanya itu tuh yang seperti itu adanya di lokasi-lokasi yang daerah-daerah industri. Nah itu
beda dengan daerah-daerah perkampungan. Ya. Nah, kalau Dinas Kependudukan itu memang data real Ya. penduduk Kabupaten Serang yang sudah memiliki KTP Kabupaten Serang. Gitu. Nah, itu memang agak sulit sih, datanya tidak akan sinkron karena sampel pengambilannya berbeda. Gitu. Nah, itu memang PR ya. Nah Bu, ini penting juga nih Bu, perlu dijelaskan ya. Banyak masyarakat beranggapan bahwa bikin KTP, ngurus administrasi kependudukan ini bayar gitu kan. Bayar gitu ya. Ditambah lagi mereka tuh dengan antrian lama segala macam bikin malas, akhirnya udahlah diurus kayak contoh misalkan kok diurus orang. Urus orang, Iya. bayar. Bayarnya bukan petugas itu. Iya. Ya, Sebenarnya apa sih Bu yang sebenarnya di Capil tuh gratis enggak sih sebetulnya? gratis dong. Semua administrasi kependudukan itu gratis se-Indonesia. Itu yang ngebikin gak gratisnya kadang-kadang Urus orang. ya kan? Iya. Mutus orang atau minta bantuan orang lain. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngurus sendiri itu kan gratis. Apalagi yang tadi saya informasikan, Dinas Kependudukan Kabupaten Serang itu kan sekarang kita punya aplikasi digital yang kita bisa apply permohonan itu dari rumah, kapan aja, di mana saja. Terus kalau misalnya nggak bisa juga bisa minta bantuan yang bisa, misalnya yang melek teknologi. Iya, misalnya Kang Kos misalnya bisa ngerti masalah teknologi itu bisa bantu, karena kita buka akses seluas-luasnya untuk membantu. Jadi aplikasi digital ini kita nggak satu gadget satu aplikasi. Jadi yang penting kita punya download aplikasinya, bisa masukin email siapa aja. Yang penting aplikasinya udah ada dalam handphone. Jadi emailnya bisa bahkan satu email tuh bisa ngebantu orang lain. Jadi kita nggak kunci satu akun cuma untuk dirinya gitu. Dia bisa bantu orang lain. Apa aja yang bisa dilayani di sana? Semuanya 100. Termasuk semua 100%. Kalau untuk perekaman KTP? Nah, kalau perekaman KTP saya informasikan. Itu hanya bisa dilakukan hari Rabu. Dan sebelumnya kita harus daftar dulu. Misalnya nomor antrian daftar di hari Rabu gitu, nomor antrian berapa baru kita datang hari Rabu. Terus kita kan satu UPT itu ada sekitar 2 atau 3 orang petugas. Nah itu kadang-kadang kita overload ya dengan permohonan. Makanya saya mohon maaf nih sama masyarakat kalau misalnya ada keterlambatan atau apa ya, karena petugasnya juga memang nggak banyak. Tapi kita terus selesaikan. Nah kalau misalnya ada kendala, kok ini Bu harusnya udah beres, terus kok belum beres, itu kita bisa masukkan aja ke nomor pelayanan atau nomor pengaduan biar kita bisa tindak lanjut. 2 orang petugas ini melayani 14 berapa pelayanan? Bukan, itu kan terbagi per kecamatan. Oh iya, maksudnya kan dia di UPT ya kan. Nah, si petugas ini dia harus melayani semua pelayanan. 2 orang. 2 orang, tapi luar kita biasa. terbagi ada pelayanan yang dilayani di UPT, ada pelayanan dilayani oleh dinas. Ya, gitu kan. Cuman tetap masyarakat yang mau dilayani oleh dinas juga bisa dari UPT masuknya. Misalnya nanti sama petugas UPT dibantu masuk ke dalam aplikasi. Sebetulnya untuk memutus mata rantai pungli itu tinggal datang aja ya ke UPT, nggak perlu nyuruh. Datang ke UPT atau pakai sendiri itu aplikasinya. Itu nih ya Kang Kos. Kan saya tadi pagi apa kemarin saya scroll TikTok atau beberapa hari yang lalu. Nah saya lihat ada konten kreator, dia itu yang membuat tutorial cara masuk menggunakan pelayanan administrasi kependudukan. Itu hebat banget loh. Betul. Itu kami tanpa diminta dan tanpa di endorse justru saya ada loh ini konten kreator yang dia tutorial cara masuk aplikasi, terus pelayanan ini dia jelasin. Saya langsung save aja itu, maksudnya langsung saya like gitu. Cuma kadang-kadang masyarakat kita tuh malas juga Bu untuk nonton pelayanan-pelayanan gitu tuh udah nggak menarik di mata masyarakat. Ini konten kreator, jadi makanya nih perlu bantuan dari masyarakat juga nih yang suka. Sekarang kan zamannya TikTok, TikToker nih. Itu banyak loh viewernya. Itu sebenarnya menguntungkan si konten kreator juga. Jadi masyarakat ini kan sekarang udah nanti keluar, tata cara masuk bikin KTP tuh begini, bikin akte kelahiran gini, dibikin konten kreator. Nanti sadar ya kalau udah dibodohi oleh calo. Iya, karena banyak ya yang masuk ke saya itu
Bu saya kok bikin KTP sekian ratus, 500, 200, lo buat apa? Saya bilang kenapa nggak sendiri aja datang, sayanya males. Lah itu kan udah di luar kekuasaan, di luar. Betul. Tapi kalau misalnya memang ada dari dinasnya, oknum itu langsung aja informasikan ke saya. Jadi saya memang benar-benar akan lakukan hukuman lah. Kita tindak tegas kalau untuk ada nomor aduannya, Bu? Ada. Kita kan di IG-nya itu udah lengkap semua ya, nomor aduan pelayanan, tata cara pelayanan, terus kemudian juga SOP juga ada di situ. Makanya buka-buka kalau misalnya Kak Engkos nih mau bikin apa, buka dulu IG-nya. Cari tuh pelayanan tentang misalnya bikin akte kelahiran. Oh, bikin akte kelahiran tuh kayak gini. Gitu. Jadi begitu datang atau mau apply itu udah terisi gitu, udah tahu. Bu, akte kelahiran ini kadang-kadang jadi sesuatu yang sering diabaikan sebetulnya oleh masyarakat ya. Kenapa diabaikan? Karena aneh itu kalau masyarakat. Kan penting banget, akte kelahiran itu dasar loh. Harusnya kan begitu lahir tuh harus langsung punya kan. Tapi kadang-kadang kan mau masuk sekolah baru tuh ngurus. Itu kan menurut gua salah satu pengabaian. Iya, betul. Nah, untuk strategi seperti itu gimana, Bu? Nah, akte kelahiran, saya juga punya inovasi nih kami nih dari Dinas Kependudukan. Namanya balung anak. Bayi lahir langsung antuk akte kelahiran dan KK. Kami kerjasamanya dengan fasilitas kesehatan, vaskes, rumah sakit, klinik kebidanan. Nah itu, jadi ketika masyarakat itu misalnya melahirkan di vaskes yang sudah bekerja sama dengan kita, itu langsung nanti diurusin administrasi kependudukannya oleh vaskes tersebut, oleh rumah sakit tersebut. Jadi ketika pulang, mereka itu udah langsung dapat akte kelahiran, KK, KIA. Iya. Nah, benefitnya juga bagus nih. Jadi kita juga udah kerjasama dengan beberapa tempat-tempat rekreasi. Nah, kalau yang udah punya KIA nih bisa gratis rekreasi tersebut. Berapa kali gratisnya? Kalau masuk untuk anaknya, kalau untuk Kang Kosnya tetap bayar. Jadi pengen punya anak. Jadi sekarang ini strateginya kalau misalnya melahirkan cari rumah sakit atau klinik kebidanan atau vaskes yang sudah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang supaya nggak repot ngurus akte kelahiran. Ada berapa unit, Bu, yang udah kerja sama? Ada 63. Banyak juga ya? Udah semuanya. Rumah sakit Banten udah. Rumah sakit RSUD Serang udah. Terus Ermina udah. Betsaida udah. Jadi rumah sakit besar semua udah kerja sama dengan kami. Terus klinik Fatimah udah. Rumah sakit Fatimah yang juga udah. Jadi kalau datang ke situ, ke rumah sakit yang udah bekerja, Bu, nanti saya berarti udah nggak perlu ngurus admin lagi ya. Gitu. Karena kadang-kadang bapaknya malas itu, Bu. Termasuk saya sendiri gitu sebetulnya. Udah punya anak belum? Waktu udah, Bu. Ya udah, kami lagi berarti istrinya. Enggak lah. Ini yang berat. Tapi harus berKTP Kabupaten Serang baru bisa diurusin. Iya. Jadi kami hanya mengurus adminduk yang berKTP Kabupaten Serang yang udah kerjasamanya gitu. Jadi alhamdulillah udah banyak loh. Selain itu ada inovasi lain apa lagi, Bu? Inovasi kita itu kayak misalnya Jawara Sakti. Jawara Sakti itu dengan rumah sakit juga, tapi untuk yang dalam kondisi urgent gitu, misalnya ada orang yang penduduk rentan atau orang sakit, bukan penduduk rentan. Jadi orang sakit yang belum memiliki KTP atau KK, dia kan harus mengurus BPJS dan sebagainya kan. Nah itu rumah sakit langsung menghubungi kami, nanti dari petugas kami datang ke rumah sakitnya. Nanti kita foto sekaligus langsung bikinin adminduk saat itu KTP langsung jadi, KK langsung jadi, langsung bisa diurus tuh sama rumah sakit BPJS-nya. Nah untuk target di 2026 ini berapa? Jumlah mencukupi nggak dengan jumlah belangko yang selalu tersedia, selalu ready. Kita kan setiap sebulan tuh 2 kali kita selalu minta belangko ya, maksudnya ngambil belangko di Dirjen, gitu, di kementerian. Jadi urusan belangko kita aman. Cuman kita hanya mengurusi semua pelayanan yang sudah masuk ke dalam aplikasi. Jadi yang tidak masuk aplikasi tidak bisa kita urusi karena kita juga kan segala tadi dari awal kan semuanya harus berdasarkan data. Jadi kalau yang masuk ke dalam aplikasi kita sudah ini gampang untuk mendata penduduk atau segala macam yang masuk
pelayanan ada berapa per hari itu kita enak. Gitu. Bu, engkau sering nemu nih, dia udah punya KTP, tapi nomor induk kependudukan ini tidak aktif. Nah, kenapa itu, Bu? Itu ada beberapa macam masalah ya. Misalnya ketika dulu kan 2016 apa ya 2016 itu kan ada pemutihan, namanya apa sih? Pemutihan ya, namanya itu dari manual ke digital. Nah itu memang pasti ada glitch lah, ada problem di situ, bisa jadi satu itu. Atau misalnya waktu itu ada pernah nih masalahnya itu beda tanggal lahir dengan nomor NIK atau nah itu bisa kita urus, bisa kalau misalnya datang aja ke dinas, nanti kita perbaiki gitu. Kenapa misalnya masalahnya di mana gitu, kenapa NIK ini tidak aktif atau apa, ada double atau apa, biasanya kadang-kadang double bisa jadi gitu, double yang punyanya satu NIK ada yang punya dua, itu jadinya kan bisa juga itu tidak aktif gitu. Itu bisa diselesaikan melalui dinas. Nah Bu, dengan kerja yang lumayan rumit lah kalau menurut Gosmo ya. Memang karena berhubungan langsung dengan masyarakat itu sangat sensitif, salah sedikit kita langsung viral. Mohon maaf ya kalau ada kendala. Nah, tapi emang fakta Bu, pelayanan ini selalu jadi sorotan dimanapun, bukan hanya di Kabupaten Serang kan, di hampir semua wilayah di Indonesia lah selalu jadi sorotan. Nah Bu, untuk menghilangkan stres melayani ini gimana sih? Mungkin basic ya, kalau saya tuh basicnya memang suka melayani, suka gitu, suka berinteraksi. Kelihatan sih. Suka melayani karena saya kan mantan di kecamatan juga yang notabene berhubungannya langsung dengan masyarakat. Jadi terus udah terbiasa sebelumnya di Bapenda juga urusannya pelayanan publik juga. Jadi memang basicnya saya suka aja gitu, suka melayani, suka berinteraksi lah, bersosial. Dan terus saya suka gini, apalagi ya inovasi apalagi ya yang bisa saya berikan untuk masyarakat, untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat gitu. Jadi tiap malam tuh mikir aja terus ya. Saya bangun tidur aja, besok ngapain ya, sebelum tidur besok saya mau bikin apa ya, misalnya saya di kerjaan ngapain saya besok bikin inovasi apa lagi ya. Tahu nggak, tadi pagi saya udah punya satu lagi nih yang bakal saya kerjakan. Apa? Membuat membuat sayembara, apa ya namanya, lomba bagi konten-konten kreator untuk membuat tutorial mengenai administrasi kependudukan. Nah, menarik tuh. Ada hadiahnya, Bu? Ada hadiahnya. Nah, itu yang harus diburu. Tadi pagi yang baru saya pikirin sebelum datang ke sini, saya ngapain ya? Ini si orang ini bikin jadi saya memiliki ide itu. Pas saya lihat itu, oh iya, kenapa nggak dibuat lomba aja nih? Itu khusus konten kreator di Banten aja emang terbuka untuk saya umum. Untuk umum sih. Yang paling bagus ya itu yang akan dapat hadiahnya gitu, 3 besar. Nah itu kayaknya bakalan saya adain lagi tuh. Jadi itu kalau saya seneng aja gitu. Makanya kan dulu alhamdulillah ya, ini mungkin nggak tahu saya GR atau gimana ya. Tapi alhamdulillah pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Serang sekarang ini sudah mulai membaik. Sudah mulai membaik, itu dilihat dari, kan saya sering banget membaca komen masyarakat. Saya review masyarakat lah. Review masyarakat. Baik di IG, TikTok dan sebagainya. Nah, itu reviewnya banyak juga yang jelek, tapi mungkin mereka itu masih berpikir di zaman dulu. Mereka tuh stuck di zaman dulu dan belum pernah melakukan pelayanan pada saat ini. Banyak juga yang komennya itu positif. Itu jangan bikin keruh ya, kata, jangan bikin keruh. Jadi alhamdulillah ya, banyak yang membela gitu, membela pelayanan, bahwa pelayanan admin ini sekarang udah membaik, udah bagus. Biasanya yang membela tuh yang udah ngerasain, tapi yang ngeritik tuh dia yang sama sekali belum sekarang melakukan pada saat ini. Gitu. Tentunya ini berkaitan dengan segala banyak hal admin ini ya. Contoh, mohon maaf, kita nggak memungkiri lah masih banyak masyarakat di Kabupaten Serang tuh yang masih ada di garis bawah kemiskinan. Kalau dia doyan nikah kan otomatis nikah siri, nggak punya buku nikah. KTP-nya juga masih akhirnya jadi korban. Akhirnya
jadi korban lagi dan anaknya, istrinya, dan angka kemiskinan juga pasti bertambah Bu, karena dia tidak bisa menerima bantuan, bantuan gitu. Tapi bisa aja sih kan, misalnya nih bantuan sosial itu yang penting dia punya KIA, kan yang saya bilang tadi. Oh iya. Nggak perlu buku nikah, dia bisa dapat akte kelahiran, tapi nasabnya nasab ibunya. Jadi betul. Cuman ya itu tadi, mereka jadi tidak terlindungi hak-haknya sebagai anak, sebagai istri, nanti ahli waris dia gitu. Terus mau urusin AJB juga nanti bingung juga gitu ya. Pokoknya pembagian waris, pokoknya hak-hak dia di dalam keluarga itu tidak terpenuhi nantinya gitu. Bu, ada kata-kata penutup? Penutupnya cepet banget ya, nggak kerasa ya. Udah kerasa. Saya mau minta 2 jam aja. Saya juga masih pengen ngomong sebenarnya. Ya, kata-kata penutup. Oh ini apa ya? Untuk kasih masukan dulu. Bahwa Adminuk ini adalah jantungnya pelayanan gitu. Ya, jadi administrasi kependudukan ini adalah dasar dari pelayanan dasar. Ya. Jadi sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, terus pendidikan, terus bantuan sosial, itu harus memiliki administrasi kependudukan. Jadi bagi warga Kabupaten Serang segera urus administrasi kependudukannya supaya bisa mendapatkan pelayanan publik yang tadi. Kalau belum memiliki Adminduk itu tidak bisa agak terkendala mengenai untuk mendapatkan bantuan. Oh iya, saya mau ngasih informasi lagi. Ya, apa? Dinas Kependudukan tuh sekarang udah pindah kan dari kantor yang lama ke kantor yang baru di Puspemkab, di Keragilan, di Cisaid. Jadi banyak soal yang bertanya. Jadi silakan datang kalau misalnya ada kendala ke kantor kami di Cisaid depan Polres. Puspemkab. Pas depan Polres. Pas depan Polres itu saja. Oke nih. Ya, tutup gua. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman bahwa administrasi kependudukan ini sangat penting untuk kalau menurut saya sih untuk kelangsungan hidup masyarakat ya, karena semuanya berawal dari administrasi kependudukan. Jangan malas untuk mengurus administrasi kependudukan, dan yang paling penting jangan pakai pihak ketiga atau calo. Langsung datang ke UPT terdekat atau pakai aplikasi digital Serang Bahagia. Supaya gratis dan mudah, pelayanan cepat. Cukup sekian garis kebijakan Total Banten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.